Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah, para shaimin dan shaimat yang saya muliakan. Kembali kita tingkatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih hidup dalam keadaan sehat walafiat dan telah selesai melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Menunggu hari siang kita sampaikan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilanjutkan kuliah subuh kita pada saat sekarang ini, ada beberapa hal yang ingin kita luruskan terhadap kita yang salah baca, salah tempat mengungkapkan sesuatu. Contoh, kapan kita membaca amin, kapan kita membaca insyaallah, kapan kita membaca alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, dan lain-lain. Jadi sering kita dengar, mungkin karena kita dominan menonton televisi, kece orang, mudah-mudahan kita sehat walafiat, kece Ustaz. Jawaban sebahagian amin katanya. Maka amin itu tidak di situ tempatnya. Amin itu adalah ketika kita berharap doa kepada Allah. Nah, baru amin. Kalau mudah-mudahan kita sehat walafiat, jawabannya adalah alhamdulillah. Ketika pulang kita di tanah suci, ditanya oleh orang banyak, "Lai selesai ibadah di Makkah Patang Bu?" Jawabannya alhamdulillah. Salah, kadang-kadang ada orang salah baca insyaallah. Kalau insyaallah salah, ndak situ tempatnya dah. Maka ndak situ tempatnya. Insyaallah tempatnya adalah katiko berjanji di masuk nang katibo. Ustaz, beko malam jadual Ustaz beko. Kecek pengurus. Jawaban Ustaz adalah insyaallah. Datang ke rumah hamba beko cuma doa. Tetap insyaallah. Lai selesai ibadah haji petang di Makkah, alhamdulillah. Seterusnya. Kemudian melihat sesuatu yang mengagumkan. Tidak pernah kita melihatnya di wajah dekat, kiranya dapat jelek. Kita baca masya Allah, subhanallah. Iku kiranya Ka'bah tuh. Nah, tuh. Jadi jangan kita salah letak. Ibu jamaah yang beradir, tadi malam kita sebutkan masalah perkawinan, di mana perkawinan ini merupakan sunnah Nabi. Nabi pernah marah kepada seorang pemuda secara halus yang tidak mau menikah, ya enggak? Yang tidak mau menikah. Maka kecek Nabi, an-nikahu sunnati Waman raghiba anni falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak mau menikah, mengikrarkan dirinya tidak mau menikah,
Kata Nabi, falaisa minni. Ada ndak ka bini-bini dah. Tapi ditujukannya kepada laki-laki. Nampak dusi, nyu sifatnya menanti. Ya nak. Maka kepada laki-laki ialah sudah bertekad tidak akan kawin, tidak akan menikah. Maka kata Nabi, bukan golongan kami, bukan golonganku. Bahkan nambah baca sebuah, ada dalil mengatakan, mudah-mudahan terhindar dari demikian, mati yang paling buruk itu adalah mati bujang. Mati yang paling buruk mati bujang. Kenapa mati bujang, mati yang buruk? Karena orang yang sudah menikah itu sudah mengamalkan separuh agamanya. Andai kata bidang studi agama itu andai kata ada 100, makulah lah manang bay 52. Teramalkan yang satu lagi sudah pasti dia sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, itu. Jadi rugilah orang-orang yang indah amuh menikah. Lapati menikah kini lapati babini. Nah, pandang dakik di tukikkan pandang jauh di layangan. Ibu-ibu apa-apa. Pagi kini ambo ingin menyampaikan yaitu orang-orang yang berhak menjadi wali nikah. Kenapa ini dibacakan? Karena pengalaman di kantor KUA seolah-olah orang nanti ke kantor KUA memandang remeh daripada wali. Wali yang akan menikahkan itu ada 2 macam. Pertama adalah wali nasab. Yang wali nasab adalah wali yang ada hubungan darah dengan si perempuan. Wali itu. Bilang dek, wali nasab ialah wali yang ada hubungan darah dengan perempuan yang akan dinikahkan. Itu wali. Wali hakim. Wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam. Ya. Yang melimpahkan kekuasaannya kepada kepala pengadilan agama atau kepala kantor urusan agama. Itu yang wali hakim. Jadi siapa wali nasab yang pertama? Wali nasab yang pertama adalah ayah kandung si perempuan itu sendiri. Jadi ayah kandung yang perempuan sendiri itulah yang menjadi wali hakim. Apabila ayah kandung si perempuan tidak ada, kalau sudah meninggal dunia, maka ada yang di bawahnya nanti. Kemudian si orang janda, itu memang dia bebas menentukan dengan siapa dia akan menikah lagi. Tetapi yang menjadi walinya adalah tetap orang tua kandungnya. Penyebab-penyebab nanti yang membolehkan ada urutannya ke bawah. Ada kadang-kadang yang mengatakan bagaimana Pak Ustadz, orang tua kami jauh. Selagi masih bisa dihubungi orang tua itu, maka orang tua itu adalah yang akan menikahkan anaknya. Selagi masih bisa. Andai kata orang tua itu sakit, lumpuh total, apa tidak bisa mengecek. Pokoknya seluruh kondisi orang tua yang perempuan itu tidak memungkinkan hadir, maka harus ada komunikasi yang jelas dengan kantor KUA.
kantor KUA, umpamanya, kenapa bamaku perlu banawali kau? Karena akan menentukan nasab keturunan yang berikutnya. Ada orang kadang-kadang dikicuhnya walinya. Kiciknya walinya lah meninggal. Nah, ada apa Pak? Padahal masih hidup. Mau ke dikicuhnya karena orang tuanya tu tidak rela. Tidak suka jo calon yang ketujuh dia. Ada orang yang kawin lari. Kawin lari itu bukan kawin berlari-lari. Ya, tapi kawin yang tidak dinikahkan oleh wali. Wali tidak tahu, tiba-tiba lah pergi ke satu tempat. Tidak sah nikah. Orang itu nanti namanya berzina. Secinta apapun seorang perempuan kepada laki-laki, dan laki-laki mencintai perempuan itu, bagaimanapun cintanya, jangan tergoda untuk nikah dengan tidak wali. Jadi masalah wali ini adalah yang sangat penting. Apabila ayah atau wali ayah yang diberi hak untuk menikahkan anaknya, ya, maka dinikahkan tanpa seizin, tanpa sepengetahuan ayahnya itu, maka nikahnya tidak sah. Kemudian yang kedua, apabila ayah yang perempuan itu tidak ada karena sudah meninggal, siapa yang akan menikahkan? Kakek. Kakek ini anak ayah dari ayah yang perempuan. Ayah dari ayah yang perempuan itu wali. Apabila ayah yang perempuan sudah tidak ada. Yang ketiga, kalaupun itu tidak ada, maka ada saudara laki-laki dan saudara laki-laki yang seayah dan seibu dengannya. Saudara berarti dunsana yang perempuan. Itu pun tidak ada, adalah saudara laki-laki yang seayah dengannya. Dengan dia yang perempuan. Yang keempat tu saudara laki-laki yang seayah dengan mempelai perempuan. Itu pun tidak ada, baru ranking yang kelima. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seayah. Nah, siapa kira tu? Anak abangnya. Nah, ini anak saudara laki-laki yang seibu dan seayah dengannya. Yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah saja dengannya. Yang ketujuh, saudara ayah yang laki-laki. Saudara ayah yang laki-laki. Akisiro tu bu? Pak Wo. Nah, saudara ayah yang laki-laki, pamannya dari pihak laki-laki. Pak Wo-nya boleh. Kemudian yang kedelapan, anak laki-laki dari paman dari anak laki-laki dari paman yang dari pihak ayahnya sekandung, kemudian yang seayah. Baru yang kesembilan adalah wali hakim. Nah, panjang ceritanya tu. Nyanda, alun langsung kepada wali hakim. Yang langsung kepada wali hakim ada je bu. Nah, mana yang langsung kepada wali hakim adalah maaf apabila
Oh, dulu bajak pada sawah. Sebelum menikahnya orang gaya ko, kiranya lah ada beranak dulu. Lah hamil sebelum nikah. Kebetulan anaknya itu adalah perempuan. Maka pada waktu itu yang menjadi wali tu karena anak dalam kandungan tu anak yang didahului dengan berzina. Baru wali hakim langsung. Jangan terkaget-kaget. Maka orang kata kuah mama reso wana di kartu nikah tu. Contoh ambo nikah, ambo baminantu petang tu. Tanggal bara ambo nikah je orang rumah ambo. Kemudian di pereso, maaf kalau kaji PK, apakah langsung dapat atau bantaro sebulan 2 bulan baru hamil tu umpamanya. Tanya tu. Kalau umpamanya pas 9 bulan berarti ku anak Ustaz Khairun Nas. Tapi nikahnya ternyata sudah melahirkan kurang pokoknya cukup usia kehamilan. 6 bulan kah, 7 bulan kah? Maka orang kantor KUA sangat teliti mengimbau kedua-duanya, baik suami maupun isteri. Ya nak, bagi tahu baanan sabananya tak jadi. Tolong bisikkan tu ampek mato diimbau di orang kantor KUA. Mula-mulanya tak mengaku. Ya, tak mengaku. Akhirnya mengaku. Iyo Pak Kua, sabana itu dulu. Tu. Maka langsunglah menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Jadi tidak seorang sembarang. Kemudian adalah orang bacarai. Bacarai suami istri tak gaduh anaknya nampadusi. Tak gaduh anak nampadusi kemudian menikah. Orang tua kandung yang padusi tadi tidak mau menikahkan anaknya. Kenapa? Karena dia kesal kepada mantan istrinya. Kalau itu terniat bagi kita laki-laki, jangan coba-coba. Ya tak? Dan bacarai adalah apa je ayahnya, apa je ibunya, je mandehnya. Anak tidak ada. Anak tidak ada mantan anak, tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan ayah. Anak tetap anak. Jangan anak yang dikorbankan. Tapi kalau ada yang seperti itu, panjang urusannya, Bu. Pertama dibuat surat. Ditujukan kepada kantor pengadilan agama di satu tempat. Oleh orang pengadilan agama, dipanggil yang laki-laki itu, bapak itu. Diimbau. Bama ko diimbau, bama ko ndak amuah menikahkan anak awak. Nah, akhirnya dia pengertian. Ikal itu nanti karena sesuatu itu, itu baru dibuatnya surat kuasa kepada siapa yang dia walikan. Boleh kepada anaknya dan yang tadi boleh kepada wali hakim. Andai kata orang tuanya itu jauh di kampung halaman orang lain, umpamanya tinggal di Bukit Tinggi, anak yang tinggal Bukit Tinggi, orang tuanya itu jauh di Malaysia, jauh umpamanya di Malaysia, di mana saja, maka beliau itu wajib hukumnya dihubungi. Kemudian nanti yang tinggal Malaysia itu membuatkan prosedurnya adalah melapor datang ke kedutaan Indonesia yang ada di luar negeri. Bahasanya ilat tak bisa pulang. Oleh kedutaan melapor lagi sampai nanti ke kantor KUA di mana dia akan menikah. Itu prosedurnya. Jadi sebab itu
tersirat dalam sini sangat sulit. Tetapi itulah supaya jalih keturunan. Maka dalam Islam bajalih-jalih siapa yang akan menjadi wali nikah itu. Jangan dipandang enteng. Apa lagi tadi? Dulu bajak pada sawah. Secinta apapun seorang perempuan kepada laki-laki dan sebaliknya, jangan coba-coba nikah tanpa sepersetujuan wali, orang tua kandung. Kemudian wali ini ada syaratnya. Siapa yang berhak menjadi wali? Yang berhak menjadi wali, syarat orang yang pertama adalah orang Islam. Orang Islam, di luar Islam tidak sah menjadi wali. Umpamanya seseorang yang mu'allaf, yang perempuan mu'allaf, orang tuanya masih tidak seakidah, seagama dengan anak itu. Lalu dia akan menikah. Siapa yang akan menjadi wali? Langsung wali hakim. Itu. Tidak boleh ayahnya. Karena ayahnya itu belum Islam. Dalilnya adalah la yattakhizil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi orang kafir, orang yang luar yang tidak seakidah, siapapun orangnya tidak boleh menjadi wali nikah. Yang kedua, wali itu adalah laki-laki. Tidak boleh wali yang menikahkan perempuan. Bapa laki-laki, karena anak itu anak kami. Nah, anak itu seluruh anak, dua balik anaknya tetap anak ayahnya. Tak boleh nama ibu di belakang. Umpamanya nama abu Khairun Nas, anak abu yang tertua Hidayatul Husna binti Khairun Nas. Anak yang kedua Sahibatul Fadilah binti Khairun Nas. Istri abu namanya Armailis. Ndak Hidayatul Husna binti Armailis, ndak itu dah. Walaupun itulah hebatnya keadilan hukum Islam kau. Jadi tanya dek Nabi, dek sahabat kan Nabi, siapa orang yang paling kami kasihi di antara kedua orang tua kami? Kedua-duanya. Tapi lebihkan kepada ibu. 3 kali lipat. Ibu. 3 kali lipat lebih untuk ibu daripada ayah. Tapi nama anak, nama kami di belakangnya. Itu. Jadi kamar-kamarnya pun anak kami. Anak kita berdua. Tapi di belakangnya adalah nama kami. Jadi menjadi wali itu adalah laki-laki. Sungguh pun laki-laki ada yang ketiga. Balik dan berakal. Ya, dia sudah balik dan berakal cerdas. Artinya, walaupun dia sudah balik, tapi kalau tidak berakal, maaf, kalau kurang seketik, belum boleh jadi wali. Belum boleh menjadi saksi. Kemudian merdeka bukan saya, dan bersifat adil. Adil ini sangat menentukan. Kenapa wali ini? Karena wali balik berakal itu sahnya nikah apabila disahkan oleh apa tadi? Orang menjadi wali. Jadi orang yang menikahkan itu orang yang balik berakal. Walaupun sananya, tapi kalau tidak balik berakal, tidak cerdas, agak kurang secih sebalango, tahu soal secih sebalango, maka itu tidak boleh menjadi
wali. Kemudian saksi. Saksi penting. Kenapa penting? Pertama, ada dua. Pertama, untuk menjaga hubungan rumah tangga anak dengan orang tuanya. Perlunya wali dalam perkawinan. Bukan, salah tadi. Perlunya wali dalam perkawinan. Satu adalah untuk menjaga hubungan rumah tangga anak dengan orang tuanya. Yang kedua, orang tua biasanya lebih tahu tentang bakal jodoh anaknya. Sebab perkawinan Islam perawan Islam tidak patut bergaul dengan bebas. Anak gadis yang perempuan tidak patut bergaul bebas. Kemudian saksi. Saksi itu 7 syaratnya. Siapa yang akan kita tunjuk sebagai saksi? Yang pertama adalah laki-laki. Saksi nikah. Jadi saksi ini adalah orang yang akan sah tidaknya perkawinan nanti diiyakan oleh saksi. Syarat orang menjadi saksi laki-laki. Yang kedua beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam tidak boleh menjadi saksi pernikahan orang Islam. Yang ketiga akil balik. Yang keempat mendengar. Tak orang pakak tak boleh. Ya, mandanga. Kemudian bisa berbicara dan melihat. Orang itu bukan bisu dan tidak pula buta. Ya orang bisu, dia orang buta, indak bisalah dijadikan saksi. Yang keenam waras berakal dan yang ketujuh adil. Kata Nabi, la nikaha illa biwaliyin wa syahida adlin. Tidak sah nikah kecuali adanya wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil. Itulah ibu bapak. Jadi problem rumah tangga itu sungguh banyak, tetapi kalau dipasang niat sesuai dengan urutan wali tadi, insya Allah rumah tangga kita itu akan langgeng. Dan terakhir, ijab kabul. Ijab kabul ini adalah istilahnya sama jua wali. Ijab kabul ada kata-kata yang diungkapkan oleh ayah yang laki-laki oleh wali kepada si perempuan. Apabila ijab kabul telah diungkapkan, aku nikahkan anak kandungku Syanu dengan engkau dengan maharnya sekian tunai karena Allah. Aku terima menikahi Syanu anak kandung bapak dengan mahar tunai karena Allah. Sah selesai. Apabila selesai mengungkapkan kata-kata itu, maka seluruh hak dan kewajiban orang tua kepada yang perempuan tadi berpindah tangan kepada laki-laki resmi menjadi suaminya. Apapun, termasuk urusan agama, mau masuk sarugo atau masuk neraka istri awak, perempuan tadi sudah di tangan suaminya. Nah, tuh. Jadi oleh sebab itu, tu makanya akad nikah tadi merupakan yang sangat sakral. Jadi Bapak Ibu, terakhir yang saya sampaikan, tentu ada nanti problem-problem rumah tangga yang sangat berat untuk diceritakan kepada orang lain. Berat mana? Malu, aib. Maka kami di kantor Dewan Dakwah Kota Bukit Tinggi, lantai 2 Masjid Asy-Syifa, itu membuka ruang konsultasi keluarga ampe mato, rahasia insya Allah tertutup.
Siapa narasumbernya? Narasumbernya adalah Pak Ayus Marmarlen, Pak Saiful Amin, pengurus-pengurus Dewan Dakwah. Tapi ambo pada menjawab, kontak ambo dahulu. Tidak membayar, gratis. Nah, tuh. Ada kadang-kadang kan mengadukan suaminya mengenai istri, banyak problema tangga. Termasuk yang tadi. Nanda, ikut sangat banyak bersebut di kantor kuah. Ambo cerita je orang rumah ambo, tak kecil beliau. Masalah rumah tangga ke? Dia siap 3 anaknya, 3 apaknya. Tiba-tiba nyo ke menantu. Ditanya. Kiranya tak tentu lah siapa ada tekanan. Jadi bekerja tadi, secinta apapun kedua belah pihak. Ya enggak? Secinta apapun yang dijanjikan, kalau tidak nikah secara sah, jangan. Lalu ada orang yang bertanya, Ustaz, kalau nikah tidak dikentuk kuah kan sah, Ustaz? Sah tak siri nikah siri? Kecik ambo, nikah siri tidak boleh. Nikah tu mesti dijaharkan. Artinya kawin lari. Ya enggak? Nyusahnya pernikahan kedua. Sah secara syariat, diakui oleh negara. Ya enggak? Oleh syariat seperti yang kita bacakan tadi. Oleh negara, ada surek manyureknya. Jangan pernah enteng. Ya enggak? Jangan kita pernah enteng. Jadi itulah sekedar ringkas ambo sampaikan. Mudah-mudahan rumah tangga kita, keluarga anak-anak kita, dimanapun mereka berada, sama-sama bisa membangun hakikat Nabi, baiti jannati. Rumah tanggaku ibarat surga bagiku. Amin ya rabbal alamin. Nomor telefon ambo kalau butuh nanti ke Dewan Dakwah 0853 642 88583. Dek pengurus ada nomornya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh. Ya. Ya. Ada pertanyaan Pak Imam. Orang tua ke wali ke mungkin sudah berulang-ulang. Tapi kadang-kadang kan begitu Pak. Mental itu memang istighfar waktu itu. Lancarnya. Tetapi kalimat ijab kabul kok gini dipasingke. Kalau namo padusi kok kadang-kadang kan panjang ame. Sehingga teloh lidah yang padusi tadi. Lidah wali. Kalau memang dari awal-awal tahu. Dia tahu pengurus. Atau Pak Kawa, bahasa orang gayanya kau tidak bisa mengecek dari awal. Ya enggak? Dari awal boleh diwakilkan. Tapi tiba di hari itu sendiri, kalau lah itu terinya, itu baru itu ada ilat, ada kekurangan, ada namanya keringanan. Itu baru di situ masuk yang kedua. Tapi tetap di jalur 9 tadi. Kan ada jalur 9. Apakah wali hakim atau anaknya ada adiknya. Tapi tidak boleh nomor 10. Nomor 10 itu siapa tu tidak ada senggup baik yo khairun nas yang menikahan. Anda lihat. Tetap jalur yang 9 saksi tadi. Demikian saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.